Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando dengan NIM 2404 1060 129. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai materi perkuliahan evaluasi pembelajaran yang telah saya pelajari selama satu semester. Refleksi ini berisi pemahaman saya terhadap konsep-konsep utama dalam evaluasi pembelajaran, bagaimana saya menghubungkan dengan praktik pendidikan, serta pandangan kritis terhadap tantangan dan manfaat penerapannya. Materi spesifik yang saya pilih untuk direfleksikan adalah validitas instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Oke, baik, langsung saja. Materi tentang validitas instrumen dalam evaluasi pembelajaran itu sangat memberikan pemahaman yang sangat penting mengenai bagaimana sebuah alat ukur harus benar-benar mampu mengukur kompetensi yang seharusnya diukur. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa validitas bukan hanya sekedar soal itu benar atau tidak, tetapi merupakan sebuah konsep mendalam yang memastikan bahwa setiap pertanyaan, setiap indikator, dan setiap bentuk penilaian benar-benar merepresentasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam perkuliahan, saya mempelajari bahwa validitas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriterium. Validitas ini memastikan bahwa butir soal sudah sesuai dan mewakili seluruh materi yang diajarkan. Validitas konstruk berkaitan dengan apakah soal benar-benar mengukur kemampuan yang tidak terlihat secara langsung, atau seperti kemampuan berpikir kritis atau pemecahan masalah. Sedangkan validitas kriterium menghubungkan hasil tes dengan standar atau performa lain yang relevan. Pemahaman ini membuka wawasan saya bahwa menyusun soal bukanlah pekerjaan yang sederhana, tetapi memerlukan ketelitian, dasar teori, serta pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran. Saya juga menyadari bahwa sebuah tes yang terlihat bagus secara tampilan belum tentu valid jika tidak sesuai indikator, terlalu mudah atau terlalu sulit, atau tidak seimbang antara tingkatan kognitif. Bahkan, hal-hal kecil seperti pemilihan kata, konteks soal, sampai jumlah opsi jawaban dapat mempengaruhi validitas instrumen. Sebelum mempelajari materi ini, saya sering berpikir bahwa soal pilihan ganda atau uraian cukup dibuat berdasarkan intuisi saja, asal sesuai materi. Namun, setelah mengikuti pembelajaran, saya memahami bahwa penyusunan instrumen evaluasi memerlukan perencanaan sistematis, mulai dari pembuatan kisi-kisi, analisis indikator, dan pemilihan level kognitif sesuai taksonomi Bloom. Selain itu, saya juga mendapatkan pemahaman bahwa validitas sangat berpengaruh pada kualitas pengambilan keputusan. Jika instrumen tidak valid, maka hasilnya akan menyesatkan. Siswa yang sebenarnya menguasai materi bisa terlihat tidak mampu, atau siswa yang kurang menguasai materi tampak seolah-olah sudah memahami semuanya. Hal ini dapat berdampak langsung pada proses pembelajaran selanjutnya, bahkan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa validitas bukan hanya isu teknis, tetapi juga menyangkut keadilan dan integritas dalam proses pendidikan. Secara pribadi, materi ini membuat saya lebih menghargai pentingnya evaluasi pembelajaran yang dirancang dengan benar. Saya menjadi lebih kritis ketika melihat sesuatu instrumen penilaian, apakah soal-soal yang adil, sesuai tujuan, dan mampu mengukur kemampuan yang diharapkan. Pemahaman ini menjadi refleksi penting bagi saya, terutama jika suatu hari nanti saya terlibat dalam proses mengajar atau menyusun alat penilaian. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian aplikasi praktiknya. Dalam praktik pendidikan, konsep validitas instrumen sangat penting ketika guru menyusun penilaian harian, UTS atau UAS, atau penilaian berbasis proyek. Misalnya, ketika seorang guru ingin mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa, maka soal yang dibuat tidak boleh hanya berupa hafalan. Guru harus merancang soal yang memuat konteks, skenario, dan menuntut analisis, karena kemampuan pemecahan masalah memang harus diukur melalui tugas berpikir tingkat tinggi. Contoh penerapan yang saya temui adalah ketika guru di sekolah melakukan review terhadap soal-soal yang ia buat sebelum digunakan. Guru mengecek kesesuaian antara kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta indikator soal. Guru juga melakukan peer review dengan guru lain untuk memastikan isi soal tidak keluar dari materi.
Semua langkah ini menunjuk aplikasi nyata dari prinsip validitas. Jika dikaitkan dengan pengalaman saya sendiri, ketika saya membuat soal latihan untuk adik atau teman, saya kini mulai mempertimbangkan apakah soal tersebut benar-benar mengukur kemampuan yang diinginkan. Dan dengan demikian, konsep validitas tidak lagi sekedar teori, tetapi benar-benar saya gunakan dalam kehidupan akademik. Oke, langsung saja materi selanjutnya. Ketika merefleksikan penerapan konsep validitas, instrumen dalam evaluasi pembelajaran, saya semakin menyadari bahwa teori yang terlihat sederhana saat dibahas di kelas ternyata memiliki tantangan yang cukup kompleks ketika diterapkan dalam praktik pendidikan di lapangan. Validitas instrumen memang memberikan banyak manfaat, namun dalam proses implementasinya terdapat berbagai kendala yang perlu diperhatikan secara kritis. Manfaat yang saya rasakan secara kritis. Yang pertama, instrumen yang valid memberikan dasar penilaian yang adil, baik bagi siswa maupun guru. Ketika soal benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka hasil evaluasi menjadi lebih bermakna. Guru dapat mengetahui kemampuan siswa secara nyata, bukan hanya sekedar tebakan atau keberuntungan dalam mengerjakan soal. Dalam konteks pembelajaran modern yang menekankan transparansi, instrumen yang valid membantu mengurangi bias dan meningkatkan kualitas komunikasi antara guru dan peserta didik. Kedua, validitas instrumen mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran secara lebih sistematis. Dengan adanya tuntutan untuk membuat kisi-kisi menentukan indikator dan menyesuaikan level kognitif, guru menjadi lebih sadar bahwa evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan aktivitas tambahan yang dilakukan hanya di akhir materi. Hal ini secara langsung meningkatkan kualitas proses belajar mengajar karena guru terdorong untuk menyusun tujuan yang jelas dan terukur. Yang ketiga, instrumen yang valid memiliki manfaat jangka panjang untuk pengembangan pendidikan. Ia membantu menciptakan standar penilaian yang konsisten, sehingga kualitas pembelajaran antar kelas, antar sekolah, dan antar tahun dapat dijaga. Dari perspektif kebijakan pendidikan, validitas instrumen merupakan elemen yang sangat penting agar sistem evaluasi seperti ANBK, ujian sekolah, maupun asesmen formatif dapat memberikan hasil yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Tantangan dan permasalahan yang muncul, namun meskipun manfaatnya besar, dalam praktiknya terdapat dalam tantangan yang membuat validitas instrumen sulit dicapai secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu guru. Dalam realitas sekolah, guru mengajar banyak kelas dengan jumlah siswa yang besar. Mereka dituntut membuat soal, mengoreksi, membuat administrasi pembelajaran, dan memberikan penilaian. Kondisi ini membuat proses penyusunan instrumen seringkali dilakukan secara terburu-buru, sehingga tidak melalui langkah validasi yang lengkap, seperti review, analisis butir soal, atau uji coba instrumen. Tantangan kedua adalah pemahaman guru terhadap konsep validitas yang belum merata. Banyak guru yang sudah berpengalaman mengajar puluhan tahun tetapi belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai validitas, realitas atau teknik analisis soal. Akibatnya, instrumen penilaian seringkali hanya berfokus pada hafalan atau aspek kognitif. Pembelajaran sudah menuntut penguasaan tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreativitas. Tanpa pemahaman tentang validitas, soal yang dibuat bisa menyimpang jauh dari kompetensi inti yang sebenarnya. Tantangan ketiga adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Idealnya, instrumen yang valid diuji coba terlebih dahulu kepada beberapa siswa. Kemudian dianalisis tingkat kesulitan dan daya pembeda tiap soal. Namun, di banyak sekolah, analisis seperti ini jarang dilakukan karena memerlukan aplikasi tertentu, kemampuan statistik dasar, serta waktu tambahan untuk peninjauan dan perbaikan soal. Kondisi ini menyebabkan banyak instrumen langsung digunakan tanpa diuji akurasinya terlebih dahulu. Selain itu, saya juga melihat adanya tantangan lain berupa persepsi masyarakat atau siswa tentang tes itu sendiri.
Banyak siswa masih menganggap tes sebagai sesuatu yang menakutkan atau sebagai alat untuk menghakimi kemampuan mereka. Padahal, tujuan utama evaluasi pembelajaran adalah untuk membantu siswa memahami kemampuan dirinya sendiri dan memperbaiki proses belajar. Instrumen yang valid seharusnya mampu mengurangi kecemasan ini, karena hasil yang didapat mencerminkan kemampuan siswa secara lebih adil. Tetapi, jika soal tidak valid, siswa bisa merasa diperlakukan tidak adil yang pada akhirnya menurunkan motivasi mereka. Oke, refleksi pribadi terhadap tantangan ini. Melihat berbagai tantangan tersebut, saya menjadi lebih sadar bahwa proses evaluasi pembelajaran bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Saya juga belajar bahwa guru bukan hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga menjadi desainer instrumen yang profesional. Guru harus mampu memahami teori-teori evaluasi pembelajaran dan mampu mengaplikasikan dalam konteks kelas yang nyata, meskipun ada berbagai keterbatasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.